Terima kasih Anda masih bersama kami di Warta 6. Pemirsa, menyandang tunanetra tidak menjadi batasan bagi pria asal Desa Papar, Kabupaten Kediri untuk menekuni kerajinan seni ukir dan kria. Ia mampu merubah limbah bambu dan kayu menjadi kursi ukir dan figura yang bernilai jual tinggi. Bahkan dari hasil usahanya tersebut, ia mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Sepintas jika kita melihat pria asal Desa Papar, Kabupaten Kediri ini tidak berbeda dengan seniman atau perajin ukir pada umumnya. Kepiawaiannya memahat dan merakit bambu menjadi sebuah kursi seolah tak menunjukkan kekurangannya. Namun siapa sangka jika pria ini adalah seorang tunanetra. Ya, Totok Yulianto berhasil bangkit dari keterpurukannya setelah tahun 2008 lalu ketika ia kehilangan penglihatannya secara permanen akibat penyakit glaukoma. Belum lagi di tengah keputusasaan itu, istri tercintanya justru pergi meninggalkan dirinya, sementara satu anaknya meninggal dunia. 2 tahun hidup dalam kekecewaan dan kesedihan, Totok Yulianto kemudian memutuskan untuk bangkit. Meski dalam keterbatasannya, ia ingin anaknya tetap bisa bahagia serta mengenyam pendidikan. Dengan bermodal uang 2 juta rupiah dari pemberian temannya, pria yang memiliki gelar sarjana ekonomi ini memutuskan untuk membeli sejumlah limbah kayu dan bambu. Berbekal kecintaannya pada dunia seni, ia kemudian mencoba merubah limbah tersebut menjadi kursi dan figura. Meski harus meraba-raba, namun keterampilan tangannya justru mampu membuat ukiran yang indah di meja dan kursi. Berkat kerja kerasnya, kini hasil karya Totok Yulianto telah terjual ke berbagai daerah di Indonesia. Totok Yulianto mengatakan harga produk buatannya bervariasi mulai dari 1 juta hingga 5 juta rupiah tergantung jenis dan kerumitan. Hasil kerja keras dan ketekunannya itu mampu menyekolahkan anaknya hingga jenjang perguruan tinggi. Memang saya ini senang di dunia seni gitu ya Mas. Ya boleh dikatakan perupa lah, tapi perupa yang kelas rendah gitu ya. Saya mulai senang sama dunia seni, terus yang untuk ini lukis sama yang bersifat kreatif gitu loh. Akhirnya ya saya sering menggunakan itu untuk iseng, untuk hobi. Setelah saya mengalami sakit itu dan saya bertanggung jawab pada anak saya bagaimana menghidupi, saya bangkit, itu saya gunakan untuk mencoba bangkit. Dengan kondisi Bapak yang tunanetra, tidak bisa melihat, terus memilih ukiran ini, kenapa Pak? Ya karena pertama memang lampu saya kadang tidak kelihatan, kan hanya meraba sama mendengar itu. Terus kalau saya kembali ke lukis kan tidak bisa. Mungkin kalau ke lukis ya kolase aja bisa, mungkin tempel itu bisa. Tapi kalau untuk ukir sama nata pakai media yang sifatnya pegang-pegang masih bisa. Kemudian saya coba bikin figura itu pertama, main gergaji, main bor itu, main figura untuk priwet, untuk kanvas lukisan itu. Terus saya coba bikin barang-barang kreatif yang lain yang dari kayu yang murah-murah itu, karena ya kebentur modal waktu itu Mas, saya mau bangkit terus dari mana itu, nggak ada. Saya dapat di mana, di lembaga sosial yang mencari untuk modal juga nggak keluar. Saya ngajukan kur juga nggak keluar gitu. Itu harus datang jaminan gitu Mas. Akhirnya Bapaknya milih ini, akhirnya bambu saya misalnya kalau saya rekayasa, saya jadi barang laku gimana, karena di sekitar rumah kan banyak bambu, harganya juga murah, dapatnya ya juga nggak perlu repot-repot lah. Ya saya olah itu. Ada kesulitan nggak Pak untuk mengukir itu dengan kondisi yang saat ini seperti ini Pak? Iya, ada keterbatasan, ada. Saya untuk detail yang terlalu
kecil, terus agak apa ya, jadinya mendekati apa ke arah yang api aslinya itu udah mampu saya. Tapi kalau tidak menggunakan batasan, misalnya kayak bambu ini ya, saya kan atau ngerangkainya kan tidak ambil yang simetris tuh Mas. Kalau yang simetris jelas itu kendala bagi saya, karena sulit untuk simetris. Jadi kondisi bambu yang meliuk bengkok itu saya manfaatkan untuk saya matching itu, saya desain. Jadi saya bukannya melawan bambu tapi mengikuti bambu. Mungkin orang lain kalau bikin mebel, bikin perabot kan mereka menggunakan kayu sesuai karakter desain sendiri ya. Kalau saya enggak, jadi saya ikut bambunya mau kemana, saya ikuti. Bambu atau kayu yang tidak beraturan saya ikuti. Subscribe channel KSTV sekarang juga ya, dan klik lonceng biar nggak ketinggalan update video terkininya KSTV.